Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad dalam rangka mempelajari fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masih di Kitabus Shiyam. Pembatal puasa kemarin sudah selesai. Ya, pembatal puasa kita sudah selesai. Jadi pembatal puasa ada berapa Bapak? 5, 4 lah 4. Ya, apa saja? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, berhubungan dengan sengaja. Ya, berhubungan. Lalu kalau bertambah lagi haid dan nifas, nah itu. Jadi itu ya, itu pendapat yang kuat yang disebutkan oleh Syaukani. Yang lainnya berarti bisa kita simpulkan selain 5 ini tidak membatalkan puasa. Makanya mudah dihafalkan. Mudah, alhamdulillah. Lalu pembahasan sebelumnya kita sudah bahas puasanya wisal, menyambung puasa, hari-hari puasa tanpa diselingi buka dan sahur itu hukumnya haram. Berpuasa 3 hari berturut-turut tanpa diselingi buka dan sahur ini haram menurut pendapat yang kuat. Lalu pada pertemuan berikutnya juga Imam Syaukani menyebutkan bagi orang yang berbuka puasa dengan sengaja sebelum waktunya, dia wajib bayar kafarat seperti kafarat wihar. Seperti seorang suami menyatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Jadi orang yang mengucapkan wihar kepada istrinya, kafaratnya apa? Pertama, membebaskan budak. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Nah ini, jadi menurut Imam Syaukani, orang yang berbuka puasa sebelum waktunya dengan sengaja, dia harus melakukan 3 tadi. Namun ini pendapat yang lemah. Yang benar, orang yang berbuka puasa dengan sengaja cukup mengganti puasanya saja, gitu saja. Jadi kalau puasanya dia tinggalkan misalkan 2 kali sebelum waktunya buka puasa, dia udah batal 2 hari, berarti 2 hari dia harus berpuasa. Nah itu saja yang pendapat yang kuat ya. Nah itu masalah itu kalau memang seorang dari awalnya puasa tapi sebelum waktunya buka dia buka. Adapun orang yang memang dari awalnya niatnya tidak berpuasa, maka yang seperti ini tidak bisa digantikan puasanya. Dia tidak bisa menggantikan puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja. Dia harus bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk menutupi kesalahan besar yang ia lakukan itu. Nah ini. Lalu berikutnya pembahasan sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu dianjurkan menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Sudah selesai itu kan? Sudah selesai ya. Nah itulah pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita masuk pembahasan baru. Faslun, pasal. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yajibu 'ala man afthara li'udhrin syar'iyyin an yaqdiya wal fitru lil musafiri wa nahwihi rukhsatun illa an yakhsha talafa aw ad-dha'fa 'anil qitali fa'azimatun wa man mata wa 'alaihi shaumun shama 'anhu waliyuhu wal kabirul 'ajizu 'anil ada'i wal qada'i yukaffiru 'an kulli yawmin bi it'ami miskinin. Ya, kata Imam Syaukani rahimahullah, wajib bagi orang yang berbuka puasa karena ada uzur yang dibenarkan dalam syariat untuk mengganti puasanya. Wajib bagi orang yang berbuka puasa karena ada uzur yang dibenarkan dalam syariat untuk menggantikan puasa yang dia tinggalkan. Ya, jadi kalau ada orang misalkan di sini kan berbuka puasa karena uzur yang dibenarkan dalam syariat. Apa saja uzur yang dibenarkan dalam syariat sehingga kita boleh buka? Sakit, Musafir,
Ya, nah orang seperti ini haid ya kan, nifas dan semacamnya. Nah orang seperti ini dia tidak berpuasa karena ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Maka kewajiban dia apa? Mengganti puasanya. Ya, ini kalau ada uzur dalam syariat ya. Tapi kalau tidak ada uzur sudah kita bahas ya. Ya, kalau tidak ada uzur, ya kalau memang dari awalnya dia tidak ada niat untuk berpuasa, maka tidak bisa diganti puasa tersebut. Dia harus bertobat dengan sungguh-sungguh pada Allah. Tapi kalau seorang berbuka puasa atau tidak puasa karena ada uzur, dia sakit, musafir, maka dia boleh buka, tidak berpuasa, tapi kewajiban dia apa? Mengganti puasanya. Ya, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Allah menyebutkan salah satu beberapa orang yang diperbolehkan berbuka puasa karena ada uzur. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, mungkin ayatnya sering kita dengar, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka dia harus mengganti puasanya sesuai jumlah hari yang ia tinggalkan, yaitu diganti di hari lain. Nah ini bahwa ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang punya uzur sehingga dia tidak puasa, dia harus ganti di hari lain ya. Jelas ya. Lalu berikutnya, waqad waradal haidu, kata Imam Syafi'i, waqad warada fil haid hadits Mu'adz an Aisyah wa qad taqaddama dzikruh wa nufasau mithluha. Begitu juga ini yang disebutkan musafir dan orang yang haid, orang yang sakit. Begitu juga orang haid dan nifas. Haid dan nifas diantaranya ketika Mu'adz al-Adawiyah bertanya kepada Aisyah, ma balu haid la taqdi shaum wa la taqdi shalat. Kenapa orang-orang yang haid, wanita-wanita haid, kok mengganti puasa tapi tidak mengganti sholat? Maka Aisyah bertanya, aharuriyatun anti? Apakah kamu seorang haruriyah? Khawarij. Karena orang haruriyah, khawarij, mewajibkan wanita yang haid untuk mengganti sholatnya. Jadi kalau wanita seorang haid nih selama 7 hari, maka nanti ketika suci dia wajib sholat, ganti sholat yang ditinggalkan. Bukan cuma puasa saja, sholat juga. Ini sebagian sekte Khawarij Haruriyah. Bahkan ada sekte lainnya disebutkan Al-Hafidz Ibnu Rajab, tetap harus sholat walaupun haid. Ini orang Khawarij Bapak ya. Mereka itu ibadahnya hanya berdasarkan semangat. Ya, semangat tanpa ilmu. Makanya yang timbul kerusakan demi kerusakan ya. Ya, jadi itu. Di sini disebutkan Aisyah bertanya, kamu ini Haruriyah? Maka kata Mu'adz al-Adawiyah, walakin as'al, tidak aku akan, tapi aku cuma bertanya saja. Aku bukan seorang Haruriyah, aku bukan seorang panut Khawarij, aku cuma bertanya saja. Maka kata Aisyah, kunna na'maru bi qada'is siyam wala nu'maru bi qada'is siyam wala nu'maru bi qada'is salat. Kami di zaman Nabi diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Nah, di sini disebutkan kami diperintahkan untuk mengganti puasa. Artinya wanita haid kalau misalkan di bulan Ramadan dia mengalami haid selama 5 hari, maka di hari lain dia harus ganti 5 hari ini puasa. Nah, ini jelas Bapak ya. Nah, ini menunjukkan kalau ada seorang yang berbuka puasa atau tidak puasa karena ada uzur yang dibenarkan syariat, maka kewajiban dia apa? Mengganti puasa. Bukan, tidak cukup cuma bayar fidyah. Nah, kalau fidyah nanti ada pembahasannya. Ya, fidyah ada pembahasannya. Adapun terkait orang sakit, musafir, haid, nifas, ini harus ganti. Jelas Bapak? Jelas. Kita lanjut. Kata Imam Asy-Syafi'i, ini sekali lagi. Udah sampai situ. Lalu kata Imam Syafi'i, wal fitru lil musafiri wa nahwi rukhsatun illa an yakhsha talafa aw ad-dha'f 'anil qitali fa 'azimatun. Berbuka bagi orang musafir dan semacamnya adalah rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Berbuka puasa maksudnya tidak puasa gitulah. Tidak puasa bagi orang musafir dan semacamnya. Semacamnya itu siapa? Contohnya sakit. Bagi seorang musafir atau orang sakit, tidak puasa ini adalah rukhsah, keringanan. Yang namanya keringanan artinya apa?
Ya, diambil. Boleh diambil, boleh tidak. Bagi musafir dan orang sakit. Ya, musafir dia boleh-boleh saja, mau puasa silakan, mau tidak puasa silakan. Baik perjalanannya berat maupun tidak. Ya, contohnya dari sini pergi ke Padang. Kalau bagi orang yang sudah biasa pulang pergi Padang Siberut, kan rasanya biasa aja kan? Ya, oh saya nggak biasa aja, saya biasa aja nih, nggak ngerasa berat atau apa. Dia tetap musafir, dia boleh mengkosor sholatnya 4 jadi 2, dan dia juga boleh tidak puasa Ramadan, karena musafir statusnya. Walaupun tidak berat, apalagi kalau perjalanannya Jauh, berat, jauh, nah ini lebih boleh lagi keringanan. Namun yang namanya keringanan boleh diambil, boleh tidak. Jadi terserah Bapak ya. Jadi hadisnya apa? Abu Barzah al-Aslami, bukan Abu Barzah, siapa di sini? Seorang sahabat, Hamzah bin Amr al-Aslami. Dia ini seorang sahabat yang sering bepergian, sering safar, perjalanan jauh. Dia bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini sering bepergian, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya puasa atau tidak usah puasa? Maka kata Nabi SAW, ini disebutkan oleh Sahih Bukhari Muslim, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau silakan puasa, kalau kamu mau silakan tidak usah puasa, buka. Ini menunjukkan musafir mendapatkan keringanan untuk puasa Ramadan atau tidak. Yang kita bahas puasa Ramadan, Bapak. Kalau puasa secara umum silakan, puasa sunnah mau dibatalkan juga di tengah-tengah silakan. Yang kita bahas maksudnya puasa Ramadan. Kalau ada seorang musafir pergi ke suatu tempat, perjalanan jauh, lalu kalau dia merasa berat silakan. Enggak pasti perjalanan berat, pokoknya perjalanan jauh. Kalau dia mau puasa silakan, tidak puasa silakan. Nah ini dalam keadaan artinya dia normal ya. Adapun kalau misalkan pertanyaannya kalau masalah boleh atau tidak boleh puasa, jelas boleh. Pertanyaannya kalau ditanya afdalnya bagaimana? Lebih baik mana? Kalau seorang melakukan perjalanan jauh, apakah puasa atau tidak? Tidak. Apa? Diterima keringanan. Ya. Maka ulama beda pendapat dalam hal ini. Kalau seorang melakukan perjalanan jauh, apa? Lihat kondisi ya. Sebagai ulama menyatakan lihat kondisinya. Kalau memang puasanya itu memberatkan, perjalanannya mungkin terasa memberatkan sehingga sulit untuk berpuasa, maka yang afdal apa? Tidak puasa. Ya. Tapi kalau seorang perjalanan dia merasa perjalanan ini nggak memberatkan saya untuk puasa, maka yang afdalnya tetap puasa. Karena apa? Nabi sendiri pernah dalam perjalanan jauh, beliau tetap puasa. Tapi pernah juga beliau dalam perjalanan jauh, ketika sahabat sebagian udah letih, yang lainnya segar, Rasulullah tiba-tiba ngambil air minum, ditampakkan dia sahabat. Akhirnya sahabat minum. Nah, untuk menunjukkan bahwa itu keringanan, ya silahkan, jangan memberatkan diri. Nah gitu Bapak. Jelas Bapak ya. Jadi lihat keadaan. Kalau memang keadaan safar itu terasa agak memberatkan, ya afdalnya buka. Ya, tapi kalau tidak memberatkan, lanjut puasa. Tapi kalaupun perjalanan itu tidak memberatkan nih, seorang milih tidak puasa, itu pun boleh. Ya, cuman yang kita bahas kan afdalnya bagaimana? Apakah puasa atau tidak? Tidak, Bapak ya. Nah ini, itu rukhsah, karena itu keringanan. Illa an yakhshat talaf awid dha'f 'ala qital fa'azimah. Kecuali kata Imam Syafi'i, kalau seseorang khawatir talaf, mengalami kerusakan anggota tubuh atau lemah dalam berperang, maka ini bukan lagi keringanan tapi wajib tidak puasa. Jelas. Jadi asalnya berpuasa ketika safar, ketika sakit, ini rukhsah, keringanan, boleh diambil, boleh tidak. Kecuali kalau dia khawatir anggota tubuhnya jadi rusak, misalkan dia memang berbahaya bagi dia untuk puasa. Karena ada orang-orang tertentu yang memang nggak boleh puasa, iya tidak? Kan ada kan penyakit tertentu kan, kalau dia puasa khawatirnya mungkin mengalami apa, mungkin penyakitnya makin parah. Kayak ibu-ibu menyusui kan pengaruh kadang-kadang kemana? Oh ya, ya ibu menyusui ya nanti. Oh ya di sini mungkin. Tapi ibu menyusui mungkin di bawahnya kita bahas ya. Yang kita bahas ini kalau benar-benar akan merusak anggota tubuh kita, merusak organ tubuh, misalkan karena dia punya penyakit apa yang harus makan berapa jam sekali misalkan, atau berapa menit sekali harus minum obat misalkan. Kalau tidak minum obat dia akan rusak anggota tubuhnya, bahkan meninggal.
Nah, kalau memang kondisi seperti itu, maka tidak puasa di sini bukan cuma rukhsah, bukan cuma keringanan, bahkan itu wajib. Bapak. Wajib puasa. Ya. Tidak puasa. Apa? Tidak puasa. Wajib tidak puasa. Wajib tidak puasa. Iya, dia perlu ya, benar. Ya, begitu juga kalau seorang, kalau misalkan dia tidak puasa menyebabkan dia lemah dalam berperang, padahal musuh ada di depan, maka dalam hal ini berbuka wajib hukumnya. Dan ini sudah disebutkan dalam hadis. Imam Syafi'i menyebutkan dalilnya di sini. Adapun masalah apa? Seorang berbuka puasa, tetap puasa dalam keadaan bisa membahayakan anggota tubuhnya, maka buka di sini hukumnya wajib. Di antaranya kisah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i di sini dalam Sahih Bukhari Muslim, Jabir bin Abdullah menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu perjalanan, fara'a zihaman, beliau menyaksikan kerumunan orang. Wa rajulan qad bullila alaihi, lalu beliau menyaksikan ada seorang yang sedang naungi, istilahnya mungkin kepanasan atau gimana, dia lemah sekali. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, mahada, ada apa dengan orang ini? Kenapa dia posisinya lemah begini sampai di mungkin dikasih kain atau apa biar nggak kepanasan gitu kan? Kenapa? Ada apa orang ini? Faqalu, maka para sahabat menjawab, shaim, dia sedang berpuasa. Maka Rasulullah pun bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safari, bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam perjalanan jauh. Loh, maksudnya apa bukan termasuk kebaikan? Sedangkan Rasulullah sendiri kan puasa kan ketika safar. Iya. Maksudnya apa ini? Dia tidak mampu. Nah, puasa yang menyebabkan dia Tidak mampu. ambruk begitu. Nah, kalau seorang puasa dalam keadaan safar sehingga dia ambruk, sehingga seakan-akan kayak mau mati, ini bukan kebaikan lagi puasanya. Harus batal dia. Karena nanti bisa membahayakan nyawanya. Jelas Bapak ya? Jadi asalnya sekali lagi, berbuka puasa ketika perjalanan jauh ini rukhsah, keringanan. Silahkan ambil dan silahkan tidak. Ya, silahkan mau diambil silahkan, mau tidak diambil pun silahkan. Tapi kalau mengakibatkan bahaya pada diri kita, fisik kita, maka berbuka di sini hukumnya bukan cuma rukhsah, bukan keringanan, tapi kewajiban. Nah, itu kalau dikhawatirkan merusak anggota tubuh. Ya, adapun yang menyebabkan lemah dalam melawan musuh dalam jihad, ini sudah disebutkan dalam hadis. Di sini Imam Syafi'i menyebutkan dari Imam Muslim, hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud, bahwasanya Rasulullah dari Abu Sa'id, dia pernah berkata, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa nahnu shiyam. Kami pernah melakukan perjalanan jauh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Mekah dalam keadaan kami berpuasa. Jadi perjalanannya menuju Mekah dalam keadaan berpuasa. Lalu Abu Sa'id berkata, fanazalna manzilan, lalu kami pun singgah di suatu tempat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innakum qad danautu min aduwikum wal fitru aqwalakum. Sesungguhnya kalian sudah dekat dengan musuh kalian. Artinya Rasulullah ini dalam posisi apa waktu itu? Perang. Mau perang. Perjalanannya bukan perjalanan biasa, perjalanan mau perang. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya kalian sudah dekat dengan musuh kalian. Wal fitru aqwalakum, sedangkan kalau kalian berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Kalau kalian kondisinya sudah buka itu lebih kuat untuk melawan musuh. Jelas Bapak ya? Fakanat rukhsatan. Namun kata Abu Sa'id itu masih keringanan. Kenapa? Faminna man shoma wa minna man aftar. Karena setelah Rasulullah bersabda demikian, di antara kami masih ada yang puasa dan di antara kami ada yang sudah buka. Ya. Jelas Bapak ya? Tsumma nazalna manzilan akhar. Lalu kami singgah lagi. Jadi tetap berjalan terus. Lalu kami singgah lagi di tempat yang lain. Faqala, lalu beliau bersabda lagi, innakum musbihuna aduwikum wal fitru aqwalakum fa'aftiru. Sesungguhnya kalian akan menyerang musuh kalian dan berbuka. Kalau kalian berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Fa'aftiru, maka bukalah kalian. Ini apa namanya? Perintah. Sedangkan perintah hukum asalnya wajib ya. Akhirnya kata ini Abu Sa'id, fakanat azimatan, maka perintah Nabi ini azimah, bukan lagi rukhsah, bukan keringanan,
tapi penekanan gitu. Azimat artinya azam itu bahasa Indonesia. Azam keinginan kuat lah. Iya, Itu ya, penekanan lah kurang lebih. Ini perintah kewajiban lah gitu. Maka perintah Nabi ini kewajiban. Tsumma laqad ra'aytuna nasumu ba'da dzalik ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Nah, udah habis itu aja. Maka perintah Rasulullah itu adalah kewajiban. Nah, ini Bapak ya. Jadi kalau memang seorang itu dalam jihad, dia mau menghadapi musuh. Kalau dia berpuasa masih kuat, enggak apa-apa. Perang. Tapi kalau dia dengan berpuasa malah makin loyo, musuh tidak dalam keadaan puasa, segar kan? Iya. Nah, nanti resikonya apa kalau bisa tetap puasa? Lemah. Kalah. Maka dalam hal ini buka puasa bukan lagi keringanan, tapi wajib. Jadi ibu kesimpulannya, berbuka puasa bagi musafir atau orang sakit asalnya apa? Keringanan. Silahkan ambil, silahkan tidak. Kecuali kalau dikhawatirkan sakitnya makin parah, menyebabkan meninggal atau membahayakan kesehatannya, atau menyebabkan seorang lemah dalam memerangi musuh. Maka kalau dalam kondisi seperti itu bukan cuma keringanan, tapi sudah menjadi apa? Kewajiban ya. Jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, kita lanjut. Kata Imam Asy-Syaukani, "Wa man mata wa alaihi shaum shama anhu waliyuh." Siapa yang mati sedangkan dia dalam keadaan punya hutang puasa, maka hendaknya walinya berpuasa atas dia. Siapa yang mati dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka hendaknya walinya berpuasa atasnya. Berpuasa atas dia gitu. Menggantikan puasanya gitu. Siapa yang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa, maka hendaknya si wali menggantikan puasanya. Apa dalilnya ini? Dalilnya hadis dari Aisyah. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi shiyam shama anhu waliyuh." Siapa yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka hendaknya si walinya menggantikan puasanya. Nah, jadi kasusnya seperti apa? Kalau misalkan ada di sini, ini perlu dirinci sebenarnya Bapak ya. Perlu dirinci. Jadi nggak mutlak digantikan puasanya. Maksud wali di sini artinya apa? Siapa yang meninggal dalam keadaan ikutan puasa, maka walinya bisa menggantikan puasanya. Wali di sini ya mungkin anaknya atau siapalah, adiknya lah atau siapa ya. Nah, ini nggak mutlak orang yang meninggal punya utang puasa langsung digantikan ya. Yang digantikan, atau saya rinci dulu begini. Kalau seseorang berpuasa, dia nggak bisa berpuasa. Misalkan di Ramadan, ada seorang mungkin Ramadan nanti dia mengalami sakit sampai 30 hari, 1 bulan penuh sakit. Nah, setelah itu masuk Idul Fitri, hari kedua, karena sakit dia masih lemah. Nah, hari ketiga dia mau puasa, menggantikan puasa Ramadan yang tiba-tiba meninggal. Pertanyaannya, apakah walinya bisa menggantikan puasanya? Siapa yang berpendapat bisa? Ada wasiatnya nggak? Ada wasiatnya nggak? Anggap nggak ada wasiatnya, atau ada wasiatnya silakan. Kalau ada wasiatnya bagaimana? Ya, saya ini dulu, ada wasiatnya. Misalkan si bapak ini dia punya anak, dia udah ngerasa ajal saya dekat nih, saya belum puasa Ramadan. Akhirnya ngasih wasiat, nanti kalau saya meninggal gantikan puasa saya 30 hari. Bisa? Nah, siapa yang berpendapat bisa? 2 orang aja, 3. Siapa yang berpendapat tidak bisa? Yang benar tidak bisa. Karena dia dianggap tidak mampu. Orang itu kan, dia sakit, lalu ketika mau puasa waktunya udah habis, tidak mampu, ya kan? Kewajiban, ya kan? Dia tidak. Ya. Dia kan mau puasa nih, dia baru sembuh dari sakit, mau puasa meninggal kan? Nah, maka dia dianggap tidak mampu. Berarti nggak perlu digantikan puasanya. Nah, lain halnya kalau seorang misalkan dia Ramadan ya anggap 30 hari juga sakit. Setelah Idul Fitri dia sehat, dia bisa puasa, tapi nanti aja lah bulan depan. Nah, bulan depan udah waktunya ini gantikan puasa, nanti aja lah. Meninggal. Bulan terus 21 tahun meninggal dia. Nah, pertanyaannya, bisakah walinya menggantikan puasanya? Nah, bisa seperti ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini bisa, karena dia dalam kondisi mampu ketika itu. Nah, apa dalilnya hadis ini?
walinya bisa ganti. Cuma pertanyaannya, apakah itu kewajiban walinya? Orang tuanya misalkan nunda-nunda puasa, harusnya diganti karena dia sehat, wah lupa dia, terus saja diingatkan, Pak, puasa Ramadan ya? Oh iya, nanti bulan depan lah. Bulan depannya udah diingatkan, Pak, puasa Pak? Oh iya ya, bulan depan meninggal. Nah, si anak kan bisa dibilang walinya kan dalam hal ini kan, bisa gantikan puasanya, bisa gantikan puasanya, ini bisa. Pertanyaan, tapi apakah itu kewajiban anaknya? Tidak. Kewajiban kan? Tidak. Bukan kewajiban. Walaupun orang anaknya boleh gantikan ininya, tapi itu bukan kewajiban. Sama seperti bapak kasusnya, kalau karena si orang tua ini kan punya hutang berarti kan, ya kan? Si anak nggak wajib membayar hutang orang tuanya. Sama seperti kalau orang tua berhutang pada seorang, lalu si orang tua ini meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang, apakah si anak wajib membayarkan hutang orang tua? Tidak. Tapi kalau anak mau istilahnya berbuat baik kepada orang tuanya dengan dibayarkan, ya boleh juga, tapi bukan kewajiban. Jelas Bapak ya? Jangan sampai ada pikiran, wah saya merasa bersalah kalau nggak gantikan hutang orang tua saya. Enggak, bukan kewajiban itu. Ya, tapi kalau kamu memang berbakti, ya nggak apa-apa bayar. Oh, daripada orang tua saya ini kepanasan di kubur, ya saya bayarkan lah. Silakan, tapi itu bukan kewajiban. Begitu juga dalam hal ini hutang puasa. Kalau si anak nggak mau menggantikan, saya berat menggantikan 30 hari loh. Jangankan 30 hari, seminggu aja rasanya berat. Ini 30 hari saya nggak mau. Nah, silakan aja. Ya. Tapi kalau seorang anak mampu, ya hendaknya dia juga gantikan. Tapi bukan kewajiban, sekali lagi ya. Ya jelas Bapak ya. Nah ini walinya ya. Jadi wali ini bisa anaknya, kerabatnya dan semacamnya. Pertanyaannya berikutnya, lantas bagaimana kalau yang menggantikan puasanya orang yang tidak punya hubungan kerabat? Boleh tidak gantikan puasa? Kita bukan membahas wajib. Kalau wajib nggak wajib. Jangankan orang lain, anak sendiri aja nggak wajib menggantikan puasa orang tuanya kan. Nah pertanyaannya, tapi kalau orang lain mau gantikan puasa orang ini, misalkan saya meninggal sini, lalu jais gantikan puasa saya, boleh nggak? Boleh. Siapa yang berpendapat boleh? Siapa yang berpendapat tidak boleh? Ada wasiat atau tidak ada wasiat? Anggap ada wasiat. Kalau ada wasiat, wajib nggak jais? Mana wajib? Tidak wajib. Ya, yang benar pendapat Imam Asy-Syaukani boleh gantikan, tapi sekali bukan kewajiban. Boleh. Ya, pendapat ini pendapat Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari berpendapat, walaupun ini pendapat cuma berapa gelintir ulama, kalau mayoritas ulama menyatakan cuma walinya saja, kerabatnya saja yang bisa gantikan puasa. Tapi pendapat yang benar bukan cuma wali, orang lain pun boleh. Karena itu kan hutang. Sebagaimana misalkan saya punya hutang nih, lalu dibayar oleh jais, kan bukan kerabat. Boleh nggak jais bayar hutang saya? Boleh. Nah begitu pula dalam puasa. Ya jelas Bapak ya. Apa? Iya boleh. Anaknya mana? Anaknya 10, dibagi itu. Boleh. Boleh, nggak mesti satu orang. Jadi puasanya 3 hari 3 hari. Iya boleh. 30 hari. Iya boleh, tapi itu sekali bukan kewajiban ya. Jadi jangan seorang anak merasa keberatan jadi orang tuanya gitu. Tapi ya kalau seorang anak mau berbakti, ya silakan. Daripada dia hartanya untuk orang lain, dahulukan untuk orang tua ya, misalkan kayak gitu. Kalau bayar orang lain, Kenapa? bayar orang anaknya, bayar orang untuk puasa. Boleh aja. Boleh, pendapat Imam Bukhari. Kalau hari nanti dia tahu sama orang yang nggak berpuasa. Kenapa Pak? Dia kan puasa dia kan, tapi harus diketahui sama dia. Pak, dikasih tahu sama yang bersangkutan. Enggak mesti. Artinya kalaupun nggak dikasih tahu nggak masalah juga. Bayar utang, misalkan jais, saya punya utang banyak nih, jais dong, bayar sama orangnya. Dia orang mati. Orang meninggal maksudnya Pak. Oh maksudnya ini utang ini uang gitu maksudnya. Utang Dia, puasa. misalnya udah pikun dia kan, tapi nggak mau puasa kan, bisa lagi puasa. Pikun. Coba kita kan. Oh pikun. Kalau pikun sudah tidak ada beban kewajiban puasa Pak. Dawali Tidak ada. Dawali. Tadi yang Ustaz terangkan tadi yang pertama tadi kan bapaknya sakit. Ada adanya mendengar, saya kalau mati tolong bayar puasa saya. Kan wajib anaknya yang bayar itu. Kan sudah dibilang sama anaknya itu.
Tetap enggak, bukan kewajiban. Tetap bukan kewajiban anak. Kalau anak mau laksanakan silakan, tidak pun silakan. Tidak dipesan sama bapaknya tadi. Ya, artinya kalau seorang anak mau berbakti pada orang tuanya, ya hendaknya kalau dia mampu hendaknya lakukan. Ya, artinya gini, jangan seorang anak kan bisa jadi mungkin di masa hidupnya dia kurang berbakti sama orang tuanya. Dia baru sadar ketika orang tuanya wafat, ya Allah gimana nih? Ya udah, di antara baktinya itu bayar hutang puasanya. Nah, bayarkan hutang ininya, hutang uangnya misalnya orang lain bayar, itu bakti. Tapi bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Sekali lagi bahwa bukan kewajiban. Jangan salah paham, karena sebagian orang merasa itu kewajiban sehingga dia merasa terbebani. Orang tuanya misalkan punya hutang ini bukan masalah ini ya, masalah puasa. Orang tuanya hutang sana sini, bergampang-gampangan hutang sini, rentenir ini, meninggal, anaknya tertumpuk hutang sampai ratusan juta, pusing dia gimana? Itu kan kewajiban kamu istilahnya. Meninggal juga dia. Akhirnya jadi meninggal juga. Meninggal bukan kewajiban ya. Meninggal juga. Iya, artinya anak itu nggak dibebani kewajiban. Itu urusan orang tua. Ya, tapi kalau anak memang mampu, ya hendaknya dia bantu. Ya, karena bagaimanapun itu bakti kepada orang tuanya kan. Tapi kan yang tinggal misalnya pasti kalau seperti rentenir itu pasti orang datang ke rumahnya. Kenapa? Orang itu pasti datang ke rumahnya. Ya, tetap itu bukan kewajiban anak. Artinya gini, oh ya, kalau misalkan orang tua ini meninggal, memang sebelum harta ini dibagikan ke ahli waris, bayarkan hutang dulu. Nah ini, ternyata kalau harta udah dijual sana sini, masih belum tertutupi hutangnya, tetap anak nggak wajib. Minta sama Pak Desa. Mah? Minta sama Pak Desa. Ya, tapi kalau orang tua mau, saya lagi mau berbakti sama orang tuanya, saya kasihan sama orang tua saya. Karena kalau orang yang masih tersangkut hutang, itu jasanya masih panas. Kalau udah dibayar baru mendingin. Maka kalau misalkan dia sayang sama orang tuanya, saya bayar aja lah daripada orang tua saya gelisah dikubur, nggak apa-apa. Ayo kita insyaallah. Itu lebih didahulukan daripada orang lain. Ya, jadi jangan sampai seorang itu lebih perhatian sama orang lain, tapi orang tua sendiri, kerabatnya malah nggak diperhatikan. Jadi harus diperhatikan yang terdekat Bapak ya. Tapi sekali lagi itu bukan kewajiban. Sekali lagi ini perlu sering diingatkan ya. Ustaz, Ya. kalau ada seorang anak nggak mampu, tapi ekonominya mampu, sebenarnya orang menggantikan puasa orang tua enggak? Disuruh menggantikan. Orang dibayar untuk gantikan puasa Bayar, bapaknya gitu. dibayar. Jadi bayar orang. Karena kan gini kan. Dibayar, iya. Jadi bayar. Oh, alam itu kayak iya. Allah alam saya nggak tahu ya. Tapi kalau seorang misalkan contohnya gini, ada yang meninggal lalu minta nyuruh orang untuk membayarkan, misalkan dibayar untuk baca Al-Quran, kan ada model gitu kan? Ya. Nah itu nggak sah kata para ulama, nggak akan sampai. Karena yang ini kan banyak juga orang ini, orang tuanya udah meninggal, diundangnya orang itu mengaji di rumah juga mengaji. Iya, kalau itu nggak bisa. Cuma kalau puasa, alam puasa ya. Kalau haji bisa. Bisa. Kalau puasa ini alam, saya nggak tahu Pak. Tapi anaknya mampu puasa. Enggak, karena nggak mampu makanya disuruh orang. Oh ya, itu lain lagi masalahnya. Nggak mampu. Maksudnya dia anaknya sendiri lemah gitu. Anaknya merasa lemah gitu. Untuk puasa nggak bisa gitu, nggak kuat gitu. Saya puasa, cuma dia nggak mampu untuk mengajikan puasa. Malas kena malas, tak lapar itu kan. Allah alam, saya nggak tahu nih kalau dibayar sampai dibayar. Allah alam. Kayak nak presiden nanti dia banyak uang. Dia kan sangat perlu itu. Makanya udah ditumpuk. Itu kan ditumpuk. Kadang-kadang orang itu memang banyak. Kalau anak yang berbakti kan anak mampu. Oh iya betul. Ya itu masalah. Makanya Ya. misalnya orang tua kita meninggal, jadi sejak tadi dia meninggal, setelah itu dikubur dia kan. Jadi setelah dikubur dia selesai kita salat kita mana, kita baca Al-Quran, lanjutkan sama dia sampai juga. Anak orang tua sendiri sampai nggak dilakukan lagi Itu sampai. kalau termasuk kakek itu. Iya. Kakek kan? Iya. Sampai. Anak kan Pak? Anak orang tua kan? Iya sampai. Bukan cuma itu aja. Amal soleh apapun sampai ke orang tua. Nggak mesti baca Quran. Sedekah atau apa. Itu pendapat Imam Malik ya, Imam Malik. salah ya. Iya. Dapat mana?
Jadi tidak perlu khusus-khususan sebenarnya. Ada. Gimana Bu? Kalau cucunya sampai juga membaca Al-Quran yang untuk Di cucu kepada kakeknya gitu. Kalau cucu ya, kalau diniatkan ya sampai. Tapi kalau misalkan tidak diniatkan, wallahu a'lam, saya nggak tahu ya. Tapi kalau orang tua jelas, karena amalan anak itu jadi amalan orang tua. Karena disebutkan dalam hadis, inna min atyabi kasbikum apa? Inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak kalian itu sebaik-baik apa hasil usaha kalian. Artinya amalan anak ini akan mengalir kepada orang tuanya. Ya, tapi kalau cucu, oh alam ya, saya nggak tahu kalau cucu. Ya, tapi kalau diniatkan ya, sampai juga insya Allah. Oke juga ya tadi. Ya, jelas Bapak ya? Perbuatan maksiat anak ngadu juga sama orang tua. Enggak, beda. Kecuali kalau orang tua ngasih contoh, ini nah cara maksiat gini, nggak diikutin mah ngalir. Beda ya. Ya, kita lanjut Bapak ya. Jadi itu bagi orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka walinya boleh menggantikannya. Bukan cuma wali, selain wali pun boleh. Bukan cuma kerabat maksudnya, selain kerabat pun boleh. Kita lanjut. Kata Imam Asy-Syaukani, wal kabirul ajizu 'anil ada'i wal qada'i yukaffiru 'an kulli yaumin bit'ami miskinin. Orang tua yang sudah tidak mampu puasa dan tidak mampu juga mengqadha puasa, mengganti puasa, dia tidak mampu puasa Ramadan dan tidak mampu juga mengganti di hari lain, maka yang seperti ini membayar kafarat, membayar fidyah istilahnya, setiap harinya dengan memberi seorang miskin. Kalau dia ninggalkan 30 hari ya berarti 30 hari otomatis nggak mampu kan, maka dia memberi makan kepada orang miskin selama 30 hari. Nah ini dalilnya surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu puasa, maka fidyah, dia membayar fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Ini menunjukkan fidyah, pendapat yang benar jumhur ulama, mayoritas ulama, hanya bisa berupa makanan, tidak diuangkan. Karena Allah sebutkan diri fidyatun ta'am, fidyah berupa makanan. Jadi makanan Bapak yang benar ya. Oh iya, apa beras? Artinya yang bisa dimakan, bukan berupa uang. Ya. Iya, berupa makanan. Ya. Nah ini ayat ini disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Ayat ini tidak mansuh. Ayatnya tetap berlaku. Hiya lisyaikil kabir wal mar'atil kabirah la yastati'ani an yasuma fa yut'ima makana kulli yawmin miskina. Ini berlaku bagi syekh, orang tua yang sudah tua, dan wanita yang sudah tua juga yang tidak mampu berpuasa, maka mereka memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Nah ini berlaku bagi orang tua yang tidak sanggup berpuasa. Namun apakah cuma itu saja? Kata Imam Syaukani bahwa Ibnu Abbas menyebutkan juga bahwa fidyah juga berlaku bagi wanita hamil dan menyusui. Maka orang seperti ini, kata Ibnu Abbas, yuftira, dia diperbolehkan buka dan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Berarti kalau begitu, yang diperbolehkan bayar fidyah adalah orang tua yang tidak sanggup berpuasa, begitu juga wanita hamil dan menyusui. Ini pendapat yang benar. Ini pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Ibnu Umar. Azan. Oh ya udah Bapak cukup. Jadi wanita hamil itu tidak wajib lagi puasa setelah ya. Pendapat yang kuat nggak wajib mengqadha, nggak wajib apa, ya itu aja, cuman bayar itu aja. Ya bayar fidyah aja. Kalau bayarnya di rapel, misalnya 1 bulan tapi bayar ke 30 orang. Boleh. Sebagaimana besar. Boleh. Tapi ada juga ada ulama yang berpendapat tergantung karangan kita.